Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sahabat Upscape di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rizka Putri, biasanya dipanggil Puput. Saya adalah bagian dari tim tutor Upscape di bidang keperawatan medikal bedah. Nah, pada sesi ini kita akan membahas beberapa diagnosis terkait kardiovaskuler dan pulmonal. Nah, ada beberapa diagnosis, ada 5 diagnosis utama terkait materi ini yang kita angkatkan dari buku Nanda ataupun SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Nah, ada 5 diagnosis utama yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini terkait sistem kardiovaskuler dan pulmonal. Yang pertama yaitu diagnosis atau masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Nah, secara definisi, intoleransi aktivitas adalah ketidakcukupan energi secara fisiologis dan ataupun psikologis untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, apa data kunci untuk mengangkatkan diagnosis ini? Yang pertama yaitu pasien mengeluh lelah. Yang kedua, pasien mengeluh dada berdebar-debar setelah aktivitas, peningkatan frekuensi jantung setelah atau saat melakukan aktivitas. Peningkatan frekuensi jantung ini berkisar di atas 20% dari normalnya. Nah, misalnya pada istirahat, frekuensi nadi pasien itu 80 kali per menit. Nah, ketika dia melakukan aktivitas ringan seperti biasanya, itu akan meningkat 90-100 kali per menit. Adapun kondisi klinis yang terkait pada diagnosis ini, yang pertama karena adanya gangguan fungsi jantung tersebut. Yang kedua adanya gangguan fungsi pernapasan, contohnya masalah PPOK atau bronkitis. Yang ketiga adanya masalah anemia. Nah, jadi kesimpulannya kata kunci dari diagnosis ini adalah adanya perubahan TTV pada saat ataupun setelah pasien beraktivitas, dan juga ada gambaran EKG yang abnormal. Kata kuncinya adalah apabila pasien melakukan aktivitas, dia akan terjadi perubahan TTV dan perubahan gambaran EKG. Kita lanjut ke diagnosis yang kedua, yaitu penurunan curah jantung. Secara definisi, masalah ini adalah adanya ketidakadekuatan jantung untuk mengumpulkan darah ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, data mayor dari masalah ini adalah adanya perubahan tekanan darah maupun frekuensi jantung, adanya peningkatan GPP, adanya bradikardia atau takikardi, dan adanya sesak nafas. Nah, kondisi klinis terkait pada masalah keperawatan ini adalah misalnya ada pasien yang gagal jantung kongestif, sindrom koroner akut, atau gangguan pada katup jantung. Oke, jadi kata kunci untuk diangkatkannya diagnosis ini adalah adanya abnormalitas gambaran EKG seperti sinus takikardi atau bradikardi, atrial fibrilasi dan segala macamnya, terus abnormalitas tekanan darah dan frekuensi jantung, dan ada nampak tanda-tanda hipervolemia dan gangguan perfusi di jaringan perifer. Kita lanjut ke diagnosis yang ketiga, yaitu gangguan sirkulasi spontan. Nah, secara definisi, gangguan sirkulasi spontan adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan sirkulasi secara adekuat untuk menunjang kehidupan. Oke, data mayor untuk diangkatkan diagnosis ini, yang pertama adalah pasien tidak berespon. Yang kedua, tekanan darah itu menurun drastis ataupun meningkat drastis. Sistolik bahkan di bawah 60 mmHg atau di atas 200 mmHg. Terus frekuensi nadi itu bisa di bawah 50 kali per menit atau di atas 50 kali per menit. Setelah itu juga terjadi kesadaran menurun atau tidak sadar. Nah, yang perlu kita garis bawahi pada diagnosis ini, kata kuncinya adalah adanya abnormalitas ekstrim pada TTV dan penurunan kesadaran pada pasien. Nah, kondisi terkait pada diagnosis ini biasanya pada pasien yang mati jantung, gagal jantung, dan pasien dengan sindrom koroner akut. Oke, kita lanjut ke diagnosis yang keempat, yaitu perfusi perifer tidak efektif. Nah, definisi dari diagnosis ini adalah penurunan sirkulasi darah pada tingkat kapiler, di mana akan mengganggu sistem metabolisme tubuh. Nah, data mayor untuk diangkatkan diagnosis ini adalah yang pertama, CRT atau pengisian kapiler lebih dari 3 detik. Yang kedua, itu pulsasi nadi perifer yang teraba lemah bahkan sampai tidak teraba. Yang ketiga, adanya sianosis atau warna kulit yang pucat. Yang keempat, akral teraba dingin. Nah, pada diagnosis ini, kondisi klinis yang terkait biasanya pada pasien DM yang mengalami neuropati, pasien dengan tromboflebitis, penyumbatan pada pembuluh darah, terus pasien-pasien gangguan fungsi jantung juga,
Nah, yang perlu kita garis bawahi pada diagnosis ini, kata kuncinya adalah tanda-tandanya CRP lebih dari 3 detik, pasien yang sianosis, nadi perifer tidak teraba, afral teraba dingin, dan juga adanya nyeri pada perifer. Kita lanjut ke diagnosis terakhir. Yang terakhir yaitu hipervolemia atau kelebihan volume cairan. Nah, definisinya adalah adanya peningkatan jumlah cairan pada intravaskular, pada interstisial dan ataupun intraseluler. Nah, ada pun data mayor pada diagnosis ini. Yang pertama, adanya ortopnu, maksudnya pasien akan merasa sesak pada saat posisi berbaring. Yang kedua, dyspnea, sesak nafas. Yang ketiga, adanya paroksimal nocturnal dyspnea, itu sesak nafas pada saat malam hari. Adanya udem, anasarka ataupun udem pada perifer. Secara simpel yang perlu kita garis bawahi untuk diagnosis ini, kata kuncinya adalah adanya udem, dyspnea, berat badan meningkat secara drastis dalam waktu yang singkat, dan juga peningkatan JVP. Nah, kondisi klinis terkait pada diagnosis ini adalah pertama pada pasien yang mengalami gagal ginjal, baik itu kronis maupun akut. Yang kedua, pasien dengan gangguan jantung. Yang ketiga, ada pasien dengan hipoalbumin. Kita masuk ke sesi terakhir, yaitu penarikan kesimpulan dari beberapa diagnosis yang kita jelaskan tadi. Nah, biasanya teman-teman itu pada ragu untuk membedakan 4 diagnosis terkait masalah sistem kardiovaskular ini. Intoleransi aktivitas, penurunan cara jantung, gangguan sirkulasi spontan, dan posisi perifer tidak efektif. Nah, di sini ada sedikit kata kunci atau kata utama bagaimana teman-teman bisa membedakan masing-masing diagnosis tersebut. Yang pertama yaitu intoleransi aktivitas. Ini teman-teman angkatkan ketika ada data fokus adanya perubahan TTV pasien setelah atau sesaat melakukan aktivitas. Jadi kata kuncinya adalah aktivitas. Setelah melakukan aktivitas adanya perubahan TTV ataupun abnormal EKG, yaitu intoleransi aktivitas. Yang kedua itu diagnosis penurunan cora jantung. Nah, diagnosis ini teman-teman angkatkan apabila ada data utamanya adanya abnormal EKG, tekanan darah, dan frekuensi jantung yang tidak dipengaruhi oleh aktivitas. Yang ketiga yaitu gangguan sirkulasi spontan. Nah, teman-teman bisa angkatkan ini apabila menemui data utama adanya penurunan kesadaran atau pasien tidak sadar. Terus yang kedua adanya abnormal dari EKG dan juga perubahan tanda-tanda vital yang secara ekstrim, frekuensi jantung maupun tekanan darah pasiennya. Yang keempat adalah perfusi perifer tidak efektif. Ini fokus pada tanda-tanda di bagian perifer. Nah, datanya apa? Adanya perubahan capillary refill time yang lebih dari 3 detik, adanya penurunan pulsasi bahkan tidak teraba, dan yang terakhir adanya cyanosis atau kebiruan atau keunguan pada daerah perifer. Baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan dan diskusi kita pada sesi ini tentang diagnosis gangguan sistem kardiovaskular dan pulmonal. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bagi teman-teman sejawat perawat, dan jangan lupa like and comment dan subscribe channel Upscape terus agar kami dapat berkembang dan memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.